Oke, di sini saya manage ya. Halo bro, pertama saya nyapa, terus dijawab, terus gue bilang, ya gue mau buat project baru aplikasi absensi berbasis web. Nah ini jawabannya. Mantap bro, aplikasi absensi berbasis web bisa jadi sangat berguna, apalagi kalau dibuat dengan fitur yang tepat. Dan ini bawah ya. Gue pakai PHP natif dengan ya database ini ada ya. Tapi dia ngerti ya, database MySQL. Nah, di sini langsung dibuatkan yang namanya tabel user. Ya, ini tabel user tadi sudah saya buat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga rekan-rekan, sahabat, teman dalam keadaan sehat, banyak rezekinya dan berkah. Tentunya itu yang kita harapkan. Dan sehat, banyak rezekinya, berkah. Ya, luar biasa ya. Wajib kudu harus bersyukur gitu ya. Oke, berjumpa lagi dengan saya channel Informatika. Kali ini saya akan membuat video ya, bagaimana cara kita menggunakan Chat GPT untuk membuat aplikasi. Nah, di video sebelumnya, 3 video saya sebelumnya itu membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi yang saya buat bersama Chat GPT, yaitu aplikasi pembayaran keuangan sekolah ya. Ini ada di deskripsi, nanti saya cantumkan linknya ya. Jadi ada video, bisa juga nanti di kartu di atas ya, ada saya cantumkan juga link video yang terkait dengan aplikasi pembayaran keuangan sekolah ya. Nah, di video tersebut tidak dijelaskan bagaimana cara menggunakan ChatGPT. Nah, baru kali ini di video ini saya membuat ya, bagaimana cara kita menggunakan ChatGPT untuk membuat aplikasi. Nah, aplikasi kali ini yang saya akan buat adalah aplikasi absensi peserta didik. Karena kebetulan saya kerja di sekolah ya, jadi aplikasi-aplikasi yang saya buat lebih banyak ke bidang-bidang pendidikan, ya bidang sekolah. Dari sebelumnya saya juga pernah membuat aplikasi perpustakaan, aplikasi kesiswaan, aplikasi administrasi piket yang saya gabung jadi satu, jadi aplikasi sistem informasi akademik. Tapi belum saya rilis atau belum saya buatkan videonya ya. Mungkin nanti lain waktu saya buatkan videonya, karena memang belum, harus saya sempurnakan lagi ya. Oke ya, nah pada video kali ini nanti akan saya buat bukan satu video ya, tapi akan saya buat bagian-bagian ya. Kali ini saya akan buat bagian pertama ya, karena tentunya nanti membuat aplikasi kan nggak cepat waktunya ya, makanya dibagi-bagi ya. Di bagian pertama kita akan menggunakan ChatGPT, bagaimana kita membuat tabel ya, karena kita nanti menggunakan MySQL ya, terus bagaimana kita membuat database, terus bagaimana kita nanti mengkoneksikan database dengan halaman login ya. Ya, jadi kita langsung ke pembahasan ya, bersama dengan ChatGPT. Jangan lupa ya di like, di komen ya, jangan di apa jangan lupa juga untuk di share ke rekan-rekan yang lain, barangkali ada yang membutuhkan informasi bagaimana cara kita menggunakan ChatGPT ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan dan kita mulai tutorialnya ya. Oke ya, yang pertama tentunya kita harus mengaktifkan yang namanya web server, dan saya gunakan adalah SAMPP V330 ya. Ini sudah di start ya, sudah diaktifkan. Berikutnya kita membuat folder ya, di folder SAM, terus di htdocs ya. Di sini kita buat folder ya. Saya mau membuat folder absensi kecil aja ya, absensi ya. Terus berikutnya kita aktifkan namanya kode editor ya, saya gunakan VS
Nah, ini sudah ada absensi. Sudah ada ya, tadi sudah dibuka soalnya. Kalau belum misalnya ya boleh juga misalnya begini. Ini saya bikin file baru, new window, terus yang ini saya close dan save. Ya, terus kita minimize. Coba kita dari sini kita seret ke sini. Nah, oh no folder open, kita ulang ya. Ya, sudah masuk ya, tapi belum ada isinya. Belum ada isi dari foldernya. Oke, sekarang kita ke ChatGPT, ke OpenAI. Ya, sekarang kita ke OpenAI. Ini tadi sebenarnya saya sudah bikin sampai di halaman dashboard, tapi ternyata mikrofon saya nggak aktif ya. Jadi saya ulang nih ya, tapi saya nggak minta apa namanya, tidak saya ulang perintah-perintahnya, tinggal saya bacakan saja ya. Oke, dari yang pertama. Oke, cari yang pertama. Mana ya? Dari database. Oke, di sini saya ini sini ya. Halo bro, pertama saya nyapa, terus dijawab, terus gue bilang, ya gue mau buat project baru aplikasi absensi berbasis web. Nah ini jawabannya. Mantap bro, aplikasi absensi berbasis web bisa jadi sangat berguna, apalagi kalau dibuat dengan fitur yang tepat. Dan ini bawah ya. Gue pakai PHP natif dengan ya database ini ada ya. Tapi dia ngerti ya, database MySQL. Nah, di sini langsung dibuatkan yang namanya tabel user. Ya, ini tabel user tadi sudah saya buat ya. Sudah saya kopikan di sini ya. Sudah ada tabel usernya. Kita hapusin dulu deh. Kita hapus, delete. Oke, terus delete lagi. Nah, terus database-nya bisa di delete nggak? Saya coba delete ya. Terus with selected ada nggak delete? Drop. Yes. Oke, berarti saya belum punya tabel di sini, baru punya database. Oke ya. Nah, di sini kan tadi sudah dibuatkan tabel nih. Nah, create tabel user, kita copy ya. Terus kita pindah ke sini ya. Jangan lupa diklik kita database-nya. Terus kita klik SQL, terus kita paste ya. Terus kita go. Nih. Oke. Nah, berarti saya sudah memiliki satu tabel, namanya tabel user. Oke, selanjutnya kita membuat koneksi. Ya, kita membuat koneksi data dari PHP ke data. Ya, ini saya benar dibuat kasih tabel berikutnya, tapi nantilah gitu ya. Kita buat koneksi dulu. Ya, koneksi.php. Ya, koneksi.php kita copy. Terus kita bikin file baru. Koneksi.php. Enter. Terus kita paste. Nah, tadi tabel saya kan namanya bukan data absensi DB, tapi DB absensi. Ya. Kita pindah ke depan aja sini ya. DB absensi. Oke, terus kita save. Ya. Oke, sekarang sudah punya tabel dengan nama DB absensi. Nah, selanjutnya saya mau membuat menampilkan nama user, ya tabel user, menampilkan di form, dan juga nanti bisa menambahkan user tapi menggunakan yang tampilan melayang gitu ya, namanya modals ya. Nah, coba kita cek. Kayaknya saya tadi sudah minta dibuatkan.
loginnya nanti belakangan ya. Saya mau ke ini apa, login dan proses nanti ini ya, untuk login. Terus user, tampil dan modal nih ya. Tampil dan modal tambah user. Nah, kita copy ya, terus kita pindah ke sini ya. Tambahkan namanya tampil user ya, nggak apa-apa, tampil user titik php. Oke, kita paste. Di sini ada halaman lain yang diproses ya. Untuk memproses halaman ini itu ada di halaman PHP yang lain. Makanya di sini call method post actionnya ada di mana? Di proses user.php, proses underscore user.php. Oke, kita cari dulu ya. Tadi sudah dibuatin soal ini kan, proses user.php. Kita copy ya, kita copy, terus kita pindahkan ya, kita bikin file baru, proses users.php. Kita paste. Benar nggak sih proses user ya? Pakai S nggak? Oh, nggak pakai S. Tambahin aja lah di sini berarti ya, biar sama dengan ini gitu ya. Terus kita simpan dua semuanya, simpan. Oke ya, sekarang kita coba tampilkan localhost terus strip tampil user user.php. Kok nggak mau sih, apa isinya ya? Coba kita cek. Tampil user.php. Oh, localhost langsung ada. Nama foldernya belum dibuat. Sini harusnya. Di sini adalah absensi. Nah, ini ya, tampil user.php. Coba kita tambahkan satu user dulu ya. Kita mau tambah nama gue deh, Misran, password 12345, nama Misran juga, levelnya admin, simpan ya. Kenapa kok langsung ke sini gitu ya? Nah, kita lihat ada di mana, ada di tabel user tadi ya, di tabel user, di form users ini ya, tampil user.php. Apa proses user ya, kita lihat nih ya. Proses user.php kita harus ubah jadi tampil user ya, tampil users.php. Oke, kita save. Saya mau menambahkan lagi. Oke, kita refresh dulu ya. Tuh, udah masuk satu ya. Saya menambahkan lagi, tapi operator nama Joko, password 12345, terus nama ya, oke, nama Joko, user ya, levelnya adalah user. Coba kita simpan. Tampil user.php. Oh, nggak mau nampil. Coba kita lihat nama filenya apa sih. Bener kok, tampil user. Oh, nggak pakai S. Ini nggak pakai S, guys. Ya. Oke. Back dulu. Saya mau tutup. Oh, ini belum ada untuk hapusnya ya. Oke. Terus kita tambah satu lagi deh. Level user lagi. Nama Joki. Password 12345 deh. 12345. Terus nama Joki.
level user. Nah, sekarang tampil ke sini ya, tampil ke halaman ini. Terus yang selanjutnya saya mau membuat form login ya. Tadi pun sudah saya sudah apa ya, sudah ada ya, udah gue minta juga ke ChatGPT. Ini sebenarnya kan tadi saya sudah bikin videonya ya, tapi ternyata mikrofonnya lupa saya hidupin ya. Jadi saya ngulang lagi videonya nih ya. Makanya sudah di sini sudah ada semua nih. Oke, selanjutnya membuat form login ya. PHP login.php. Nah, copy ya, login.php kita copy. Terus kita di sini ya bikin, karena login ini mau kita jadikan sebagai awal masuk ya. Jadi mau kita kasih, jadi nama filenya adalah index.php. Jadi nanti ketika diakses langsung ke halaman login. Index.php. Oke, kita paste. Oke, terus kita save. Ya. Kita save, coba kita tanpa lagi menggunakan tampil ya. Tapi langsung localhost absensi. Tuh. Ya. Masuk login.php. Oke, coba saya mau login. Tadi nama Misran, password 12345, login. Ya, bisa masuk ya, tapi ini kenapa? Halaman dashboard belum dibuat ya. Oke, sekarang halaman login ini biar tampilannya lebih bagus ya, nggak ada di sebelah kiri, ini kan masih PHP aja ya, HTML aja ya, belum ada CSS-nya gitu. Tadi saya juga sudah buat, sudah minta juga nih. Kita coba saya lihat CSS untuk login. Kita lihat ya. Nah, ini sudah dibuat. Oke bro, berikut ini, nah ini saya mintanya nih ya. Ini tadi permintaan saya. Bro, bagusin dong halaman login dari script ini, gunakan CSS dan Bootstrap. Lalu saya kembalikan nih, ya, kembalikan yang ini nih, yang masih standar banget, saya kembalikan ke ChatGPT. Lalu dibales, ya. Oke bro, berikut ini adalah versi keren dan modern dari halaman login kamu. Menggunakan Bootstrap 5, background, gradasi, dan tampilan responsif. Oke ya, kita copy dulu ya, kita copy. Terus kita pastekan di indeks ya, karena kan yang diganti adalah indeks gitu. Nah, di sini kan ada CSS ya. Untuk sementara CSS masih jadi satu ya, belum tak pisah. Nanti mungkin ke depan saya pisah jadi folder tersendiri, jadi file terpisah gitu ya. Ini masih nyatu. Kita cek yuk hasilnya seperti apa ya. Kita cek hasilnya untuk form login yang dibuat sudah keren. Nah, cantik, cakep kan? Jadi apa ya? Untuk coding itu seperti saat ini sepertinya itu ya, memang perlu untuk paham ya, paham tentang script ya. Tapi kalau misalnya hanya paham sedikit-sedikit saja kayak gue ini ya, tapi masih bisa bikin aplikasi gitu. Berkat apa ya? Berkat ada AI ini, ChatGPT gitu. Jadi memang dengan adanya AI kita bisa berkreasi, membuat aplikasi ya, mau berbasis apa mungkin bisa juga ya. Kalau kebetulan gue ini masih pakai berbasis PHP tapi masih natif. Mungkin ke depan saya akan membuat yang Laravel dan lain-lain ya, mungkin gitu kan, karena perlu belajar juga. Nah, untuk sementara kita lanjut dulu ya, nanti sampai ke halaman dashboard aja dulu ya. Halaman dashboard, begitu login masuk ke halaman dashboard gitu ya.
baru nanti ke depan kita bikin lanjutan biar nggak terlalu panjang juga videonya. Oke, sekarang saya membuat halaman login sudah, halaman dashboard sekarang ya. Ini juga sudah ada tadi, halaman dashboard sudah dibuatkan oleh si ChatGPT ya. Karena saya juga udah minta. Oke, ini halaman dashboard, gue copy ya, terus gue bikin di sini dashboard.php, dashboard.php, enter, kita paste. Oke, coba kita login lagi ya, kita login lagi. Tadi misran 1 2 3 4 5 login tuh ke halaman dashboard ya. Terus logout bisa nggak? Belum bisa. Kita coba langsung bikin yang logoutnya ya. Kita buat logout. Tadi juga sudah disediakan juga. Jadi ChatGPT ini kita bikin halaman dashboard atau bikin halaman login ya, halaman dashboard ya. Yang jelas tadi karena ada logout di dashboard kan, makanya dibuatkan dianya nih buat logoutnya. Kenapa dibuatkan logoutnya langsung tanpa diminta? Karena di halaman dashboard ada menu atau ada tombol untuk logout nih, gitu ya. Oke, saya mau buat logout.php. Logout.php. Kita paste. Habis selesai. Ya. Oke, kita refresh, kita logout. Loh, kenapa ke sini? Ya, kita ganti aja sini. Apa tadi? Index.php. Index.php. Kita save. Terus kita coba login ulang. Kita login ulang ya. Misran 1 2 3 4 5 login. Nah, ini halaman dashboard. Nah, terus kita logout. Tuh kan, kembali ke sini. Oke ya, untuk pertemuan atau video pertama, video ke-1, bagaimana cara kita menggunakan ChatGPT ya, cukup sampai di login dan logout serta tambah user ya. Nanti pertemuan berikutnya saya akan modifikasi tambah user, ada tombol delete ya, karena kan login admin, jadi ada tombol delete, tombol hapus di bagian user. Terus nanti akan ditambahkan di sebelah kiri itu ada sidebar, nanti isinya menu ya. Terus di atasnya ada navbarnya. Jadi navbar dan sebelah kiri sidebar gitu ya. Jadi kayak SP admin 2 gitu ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen kalau Anda suka. Terus perlu juga kalau di-share silakan, barangkali buat rekan-rekan yang ingin belajar bagaimana cara menggunakan ChatGPT ya. Bukan belajar pemrograman. Kalau belajar pemrograman agak rumit mungkin, ya buat kayak saya ini sudah menggunakan ChatGPT aja. Yang penting agak paham dikit maksud dari script yang ada di dalamnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.